Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Lenkon. Saya berasal dari Sekolah Seman 1 Babelan dari kelas 11 Sosial 3. Nomor absen saya adalah nomor absen 03 dengan Ibu Guru bidang studi ekonomi yaitu Ibu Sulistiawati SEMPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional, yaitu perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua ada kebijakan perdagangan internasional. Satu, ada tarif. Tarif ialah sejenis pajak yang dikenakan atas dagangan yang diimpor. Tarif spesifik dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Yang kedua itu ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor ialah pembayaran sebanyak tertentu untuk perusahaan atau perseorangan yang memasarkan barang ke luar negeri. Laksana tarif subsidi ekspor bisa berbentuk spesifik, nilai tertentu per unit barang, atau old valorem, presentasi dari nilai yang diekspor. Yang ketiga ada pembatasan impor. Pembatasan impor adalah pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini seringkali dilakukan dengan menyerahkan lisensi kepada sejumlah kelompok pribadi atau perusahaan. Yang keempat ada pengakangan ekspor sukarela. Bentuk dari pembatasan impor ialah pengakangan sukarela yang pun dikenalkan kesepakatan pengendalian sukarela. Yang kelima adalah persyaratan kandungan lokal. Persyaratan kandungan lokal atau local content requirement adalah pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit fisik laksana kuota impor minyak AS di tahun 1960-an. Terus ada subsidi kredit ekspor. Yang keenam, subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor melalui saja wujudnya dalam pinjaman yang disubsidi untuk pembeli. 7. Pengendalian pemerintah. Pembelian oleh pemerintah atau perusahaan yang didata secara ketat dapat ditunjukkan pada dagangan yang diproduksi di domestik meskipun barang-barang itu lebih mahal daripada yang diimpor. Terus ada hambatan-hambatan birokrasi, yaitu terkadang pemerintah hendak membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Untungnya atau sayangnya begitu gampang untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan dan prosedur dan sedemikian rupa sampai-sampai adalah perintang dalam perdagangan. Terus di sini ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Ada autarki. Autarki ialah sebuah jalan guna menghindari dari sebuah negara beda dalam sejumlah hal, tidak saja ekonomi, bekal, tetapi pun pada dunia politik dan militer. Terus ada kesejahteraan. Kesejahteraan adalah salah satu kepandaian yang diambil dengan membuat kesejahteraan dan menyelenggarakan perdagangan internasional ini akan dapat keuntungan maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu buatan dan bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat di sebuah negara. Terus ada proteksi. Proteksi adalah perlindungan di mana penerapan kepandaian ekonomi internasional memiliki tujuan untuk mengayomi seluruh industri yang sedang merasakan perkembangan atau sedang tumbuh dan mengayomi perusahaan baru serta menyerahkan perlindungan terhadap domestik dari pesaing barang impor. Terus ada keseimbangan neraca pembayaran, yaitu tujuan dari neraca pembayaran adalah ditetapkan kepandaian ekonomi internasional karena pada dasarnya kepandaian ekonomi internasional akan dinominasi terhadap neraca pembayaran. Terus yang terakhir ada manfaat perdagangan nasional nih. Manfaatnya adalah mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Terus kemungkinan sejumlah negara bakal saling tolong-menolong, mempercepat proses pembangunan. Terus investor asing bisa menginvestasikan modalnya ke sejumlah proyek pemerintah maupun swasta di negara beda yang potensial dan strategis sampai negara itu mendapatkan devisa. Terus meningkatkan sejahtera suatu negara melewati pendapatan nasional. Terus mempermudah kehidupan masyarakat, mendapat barang-barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Dapat memperluas peluang kerja sebab membantu dibukanya sekian banyak lapangan kerja. Lalu mendapatkan dividen internal dan eksternal, dan eksternal. Ya, jadi segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.